Oke, terus balik lagi di Silinder Head. Nah, kali ini kita ada proyekan baru. Proyekan karena sekian lama kita nggak ada update-update Navis R. Nah, kita jadi punya updatean baru. Mainan milik kami yang terbaru yaitu Kijang Super Kijang Grand Extra SSX. Nah, jadi ini haters, mainan baru kami atau peliharaan baru kami yaitu Kijang Grand Extra 93 SSX atau yang short. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu bagian depannya itu seperti ini, kita lihat dulu sisi eksteriornya ya. Oke, nah ini kira-kira seperti ini dari depan. Nah, seperti itu haters. Lampunya, grillnya masih kinclong. Nah, kalau kita ketuk atapnya, masih kaleng ya. Memang kalau ada orang bilang tuh kalau Kijang Grand Extra, Kijang apa namanya Super dan lain-lain, atau Kijang KF40, KF50 itu terkenal boros. Nah, tapi ya itu persepsi orang-orang, mau boros atau enggak ya bebas lah. Nah, tapi kenapa kita pilih ini? Karena sebenarnya ini tuh nggak sengaja ya terus. Kita itu nggak sengaja dapat unit ini. Sebenarnya itu kita cari-cari mobil keluarga yang murah meriah. Kayak pilihannya itu sebenarnya tuh ada 3, yaitu Kijang atau entah yang Super, entah LGX, entah kapsul, entah Grand Extra atau Panther dan lain-lain. Nah, tapi kita nemuin barang bagus ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang unit yang kami dapatkan ini cukup sebanyakan cukup cukup kinclong atau cukup nama itu spesial atau istimewa lah, karena mungkin dari segi body ini yang tadi masih kaleng, banyak kan masih kaleng tuh. Dari segi body ya minim sekali dempulan tuh, kita putar-putar. Nah, masih minim sekali dempulan, tapi memang ada minusnya beberapa. Nah, nanti kita kulik-kulik minusnya dulu setelah kita lihat muterin dulu. Oke, dari samping ini stikernya ciri khas yang Grand Extra short itu kayak gini. Peleknya juga masih udah istimewa. Ini kayaknya di pelek LGX teman-teman tuh. Nah, ini ya memang ada beberapa part yang mungkin sudah variasi ya, umur 30 tahun kayak dapat kayak gini tuh udah istimewa banget. Nah, ini oke, kita lihat bagian dalamnya yuk. Nanti dulu bagian dalamnya, nanti dulu kita putarin dulu. Nah, ini masih ada footrestnya atau footplate-nya masih ada. Bannya ini kacanya masih geser, jadi dari dalam gesernya kacanya geser. Nah, ini yang belakang kacanya lipatan seperti ini. Nah, kalau yang long itu ada 2 teman-teman, ada yang geser kayak itu, ada yang seperti ini juga kalau nggak salah. Mungkin teman-teman bisa komentar di bawah juga. Nah, itu bagian belakangnya. Nah, ini lampu belakangnya ini di smoke pakai stiker nih, kelihatan. Nanti kita pelan-pelan kita remajakan lagi, mungkin pakai yang bening aja. Nah, ini tanduk belakangnya. Nah, tampilan belakangnya itu seperti ini. Nah, ini dari samping kanan teman-teman tuh, kepet juga masih ada. Nah, oke, seperti ini. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Oke, kita masuk dari pintu depan kanan. Nah, ini pintu pengemudi atau setirnya. Nah, ini minusnya ada di sini juga. Tetapi ini nggak masalah. Nanti kita bahas itu lagi. Oke. Nah, ini kalau dari pintu depannya seperti ini, tampilan depannya ini masih retriman orinya. Nah, ini bahannya seperti ini. Terus
Ini udah gantian, kalau ini udah gantian. Nah ini masih pakai engkol teman-teman. Oh, yang belum power window, karena ada beberapa seri yang sudah power window juga, tapi punya kami belum. Oke, kita ke kursi pengemudi dulu. Oke, siap. Nah, kami tuh dapat barang yang cukup istimewa teman-teman. Ya meskipun ini ada plafonnya itu kotor ini wajar lah. Nanti kita bakal bersihin pelan-pelan. Yang penting kondisinya normal dulu. Nah ini kursi sebelah. Nah ini kursinya itu semuanya, kalau teman-teman lihat ini sudah dilapis. Bahannya yang asli itu ada yang, nanti kita lihat juga di belakang itu ada bahan yang aslinya. Bahan aslinya itu kayak gini teman-teman. Nah ini kayak gini. Nah ini bagian dashboardnya. Dashboard di sini ada lampu, jam. Head unitnya ini juga udah diganti teman-teman. Head unitnya ini udah diganti. Nah tuh seperti itu. Ini AC, ini buat lighter korek, ini lighter korek. Terus AC bawah, handrem, posisi apa namanya ini, gear dan lain-lain. Ini posisi setirnya seperti ini, segitiga, ciri khas Kijang jadul. Itu juga service record juga, kami juga udah tanyakan di buku-buku dan lain-lain. Nah ini panel ini kosong, sebenarnya itu panel dummy ya teman-teman, atau haters, mungkin bisa di apa namanya, diganti-ganti atau diperubah nanti mungkin pakai apa. Nah di sini ada yang agak aneh di sini, ini buat koin itu warnanya beda, mungkin karena sudah usang atau biasanya itu hilang atau patah-patah, makanya diganti. Terus head unit, terus oh ya, untuk AC nya itu sedikit kurang dingin, mungkin nanti kita juga akan servis, karena kalau ya dari yang lain-lain itu aman teman-teman, tapi karena head unit AC nya ini mungkin double blower nya ada yang bocor atau freonnya ada yang bocor, nanti kita juga bakal kontenkan juga. Oke, kita lanjut ke belakang sekarang. Guys, kita lanjut ke penumpang tengah dulu. Nah ini kayak gini, ini juga minusnya sudah agak sobek, nanti kita juga bakal kulik-kulik. Oke, kita pindah ke belakang, ke kursi tengah. Nah untuk kursi tengahnya seperti ini haters. Nah untuk jendelanya, nah yang unik dari mobil tahun 90-an itu adalah ini yang tidak ada di mobil-mobil zaman sekarang. Ini adalah tempat untuk ngerokok atau buang abu rokok di sini. Jadi buat zaman dulu tuh rokokan bebas, jadi tinggal buka kaca seret, ya udah tinggal ngerokok aja. Nah, ini memang desain untuk para perokok. Nah untuk jendelanya itu uniknya adalah bisa ke depan belakang. Nah satu, nah ini yang sebelah sini juga sama. Nah itu masih terbuka semua. Ini karet-karetnya juga udah mulai lama ya, karena 93. Nah ini untuk bagian apa namanya, tulangannya tuh, tulangannya masih seperti itu ya. Memang kalau dari secara catatan 93 itu ya, kalau ada spet-spetan cat itu wajar, kalau menurut kami wajar, tapi yang jelas untuk bagian tulangan ini masih aman. Nah ini double blower AC belakang teman-teman ya. Ini kita dapat unit yang sudah double blower, jadinya penampilannya seperti ini. Oh ya, untuk jok lapisannya itu seperti ini. Nah kita buka, ini untungnya dilapis, karena bahan yang orinya itu ya, bahan yang kayak gini tuh biasanya rawan rusak, tapi sebenarnya bagus banget, tapi rawan rusak dan rawan kotor, makanya oleh pemilik sebelumnya di cover ulang. Nah ini bahannya seperti ini. Ini juga ada armrestnya, di tengah masih ada armrestnya. Oke, nah ini kita tutup lagi, ini masih ada bahan-bahannya, masih ada. Oke, untuk tengahnya double blower. Nah untuk double blower itu di potensionya ini hilang, itu bisalah kita belikan gantinya bisa. Nah ini untuk AC kisi-kisi AC ini juga udah mulai dimakan usia, usang, nanti kita juga bakal kontenin juga.
Untuk plafon-plafon juga agak kotor-kotor, nanti gampang itu kita kontenin ulang untuk apa namanya, pembersihan atau nyalonnya. Nah untuk belakang itu kayak gini haters, kunciannya untuk membuka jendela itu seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke belakang ya. Kita lanjut lagi ke belakang. Oke, nah bagian belakang itu ada joknya. Sebenarnya ini di joknya sini ada satu lagi yang berhadapan. Jadi kalau dibuka itu joknya hadap-hadapan kayak gini. Nah kayak gini joknya. Tapi karena ini buat mobil perang, nah ini joknya seperti ini. Yang jok sebelah sini kita lepas, tapi masih ada joknya, ada. Kita kemarin dapat jok dua-duanya seperti ini, tapi yang sebelah kanan kita lepas untuk mempermudah akses. Jadi ini seperti ini joknya tuh, dilipat, terus ada kunciannya sebelah sini, tapi masih ada. Besok mungkin kita rekondisi ulang atau kita reko-reko ulang. Oke, nah dari tampak dari belakang tuh kayak gini haters. Oh, untuk tulangan-tulangannya juga seperti ini. Bagian dari belakang kira terimanya. Nah ini SSX. Nah, oke, kita langsung lihat bagian atasnya. Nah kalau ini tuh terkenal sebenarnya bagian talangan air. Talangan air itu Toyota Kijang itu sangat terkenal banget akan keropos. Kebetulan sekali milik kami ini juga ada keroposnya, tapi tidak terlalu. Nah ini kayak gini, tidak terlalu repot karena masih sedikit. Kalau teman-teman lihat coba, nah ini tulangannya juga atau talangan airnya sudah melihat kondisinya ada bakat-bakat karat, tapi untuk atas masih aman. Atasnya masih aman karena didobel. Nah untuk yang bagian atasnya itu didobel pakai anti karat. Oke, kita sekarang pindah ke bagian mana, mesin dulu ya. Oke, kita ke mesin dulu. Atau mesin terakhir aja, kita ke bagian kaki-kaki dulu. Oke, untuk bagian kaki-kaki kita lihat teman-teman. Nah ini kita kolong, bagian bawahnya kita kolong, untuk masih lumayan bersih untuk tahun 93, sedikit karat-karatnya. Oke, kita kolong lagi. Ini seperti ini, kita kolong ya. Ops. Nah ini udah kita sampai kolongan. Nah ini kolongannya seperti ini, bawahnya tuh, bawah sasis-sasisnya seperti ini, masih minim dengan karat ya, meskipun ada 1-2 tapi sangat minim sekali dengan karat teman-teman. Dengan tahun 93 itu ya hari ini wajar. Nah minusnya ada lagi, ini di bagian knalpot ini sudah las-lasan sama tabungnya itu udah diganti, jadi suaranya sedikit nyaring atau wor-wor. Tapi itu juga bisa kita atasi nanti atau kita balikan ke kondisi standar. Tapi untuk bagian sasis-sasis sih masih mulus tanpa karat-karat. Ini dari samping kanan. Oke, kita pindah ke mungkin bagian belakang dan samping kiri. Oke, kita kolong lagi nih bagian belakangnya. Bagian belakang, nah ini ada knalpot ala-ala racing-racingan, kalau sudah diganti mungkin karena kemakan usia. Nah ini bagian belakang, kita lihat bagian belakangnya seperti ini haters. Tuh bawahnya. Nah ini ban serepnya di sini. Ini ada ban serepnya. Nah ini bagian sasis belakang. Oh, bagian sasis belakangnya seperti itu. Per juga wajar umum. Nah ini bagian kaki-kaki, gardannya dan lain-lain. Oke, masih rapi. Oke, kita langsung bagian kiri. Bagian kirinya juga masih sama. Tuh, mulus, minim dari karat-karat. Oke, kita ngolong lagi. Nah ini bagian dari sebelah kiri. Kalau teman-teman bisa lihat, ini tangki bensin.
Oh, area tangki bensin. Ini sasisnya. Tuh knalpot yang tadi teman-teman juga masih rapi. Bagian depan. Wah, oke. Untuk kita ngomongin ke ban. Untuk bannya itu kita di sini pakai Bridgestone. Nah, untungnya ketika kami ngangkat mobil ini itu ban oli udah diganti semua. Jadi bannya 55-nya diganti semua pakai Bridgestone. Ini apa ya, Bridgestone ini Tekno, pakai Bridgestone Tekno, ukurannya 185 mana ini, oh gini, 185 70 ring 14. Ini diganti semua, sampai ban serepnya juga diganti. Tadi teman-teman juga sempat lihat. Depan belakang pakai ukuran yang sama teman-teman, depan belakang ukuran yang sama. Nah, ini dari depannya, ini juga bannya ukurannya sama segitu. Yang bagian sini talangan air, talangan airnya masih bagian kanan itu masih mulus, paling karet-karet ini. Oke, kita pindah ke mesinan, permesinan. Kita tarik dulu. Nah, jeng. Oke, kita pindah ke depan headers. Kita buka dulu. Kunciannya ada di sebelah sini. Nah, oke, ini bagian dari engine-nya. Engine-nya KF40. Nah, di sini ada KF40, nomor mesin dan lain-lain. Nah, ini seperti ini. Terus ini untuk spesifikasi perawatannya, saring udara, tetek bengek dan lain-lain ada juga. Yang jelas masih ada ini teman-teman. Nah, masih ada itu bis warna. Untuk mobil ini bawaannya pakai glasurit dengan warna wine red. Nah, itu karena ini nanti kalau ketika ada restorasi dan lain-lain sudah ada kodenya, termasuk catnya pakai apa. Nah, ini bagian tulangan kapnya juga masih rapi. Terus bagian bawahnya ini, tulangan bawah ini juga masih rapi, no dempul. Tuh, masih aman sekali. Nah, ini untuk bagian engine-nya seperti ini. Nah, bagian engine masih garing teman-teman, belum ada rembes-rembes, masih aman seperti ini. Nah, oke, kita cek bagian mesinnya. Oke, bagian mesinnya kita start dulu bagian mesinnya sambil kita dengerin. Oke, kita ambil kuncinya. Nah, kita ambil kuncinya dulu, start on. Nah, oke, untuk bagian mesinnya seperti ini. Nah, ini suara krek dari ini karena oke, kita pegang. Nah, karena sudah mulai letoy, ini udah mulai letoy untuk penyangganya. Nah, kalau bagian mesin teman-teman kayak gini, bagian mesinnya loh, mungkin PR-nya di bagian mesin itu engine mounting. Kayaknya engine mountingnya itu udah mulai aus, kemakan usia teman-teman. Jadi engine mountingnya sudah agak getar-getar sedikit, harusnya nih halus. Nah, tapi itu gampang, itu minor, gampang, nanti kita bisa akalin nanti. Nah, ini kayak gini. Kalau untuk suara knalpot, oke, kita suara knalpot ketika idle suaranya lembut ya, meskipun nggak standar tapi suaranya lembut kayak gini teman-teman. Tuh, dan masih ada keluar airnya. Kalau teman-teman lihat ada keluar airnya dikit-dikit. Oke, kita matikan dulu. Oke, ini kira-kira seperti itu untuk bagian engine-nya. Seperti ini. Oke, langsung kita kolong lagi, kolong dari depan. Nah,
ketika kita ngolong dari depan, posisi mesin coulternya ini. Nah ini posisi bawahnya juga masih halus, nggak bocor-bocor, masih aman. Posisi kaki-kaki dan lain-lain aman banget. Tinggal nanti kita percantik ulang saja. Oke. Nah untuk minusnya bagian mesin itu ada di sini teman-teman. Mungkin ini air radiatornya nanti bakal kita ganti. Tuh, air radiatornya bakal kita ganti karena ini air radiator pakai air biasa. Jadi mungkin kita bakal ganti berikutnya pakai coolant. Termasuk kita juga bakal kontenin juga pakai coolant supaya lebih lebih membersihkan kerak-keraknya itu nggak ada, terus lebih dingin juga untuk pendinginan mesinnya. Nah tapi untuk pendinginan penggantian air biasa menjadi coolant itu juga ada triknya supaya tidak merembet kemana-mana. Oke, itu dulu, kita tutup lagi. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Nah masih nutupnya juga masih jreng. Karet-karet pintu juga masih jreng. Nah kayak gitu. Nah mungkin itu dulu haters video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terus jangan lupa subscribe dan pantengin terus video-video dari kami, karena nanti ada update perkembangan dari Kijang Grand Extra kami. Nanti paling ada restorasi kecil-kecilan, terus tips untuk upgrade A, B, dan C. Mungkin teman-teman ada yang bisa request juga di bawah di kolom komentar. Nanti teman-teman silahkan komentar di bawahnya, mungkin ada kesalahan dari kami untuk spesifikasi dan lain-lain, atau ada rekomendasi dari teman-teman untuk modifikasi kayak apa ya yang untuk kedepannya. Oke gitu dulu, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tonton terus video-video dari kami. See you in the next video, bye bye.